Dalam kita sudah terhubung dengan Kompol Beri Juwana, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru. Selamat malam Pak Beri. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak Beri. Kami ingin konfirmasi kembali Pak bahwa benar ini pemilik daycare sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, benar sekali Mbak. Untuk pemilik daycare inisial WF sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana kita sudah melakukan pemeriksaan saksi sudah 5 orang, di mana diantaranya 3 orang ini adalah mantan karyawan dari yayasan tersebut yang memvideokan kejadian tersebut. Kita juga bersyukur ada dengan video tersebut, sehingga pada saat itu dari korban membuat laporan ke Polresta, terus kita melakukan penyidikan dan kita menetapkan tersangka terhadap pemilik yayasan tersebut. Baik, dari keterangan Pak Beri tadi bahwa diketahui yang melaporkan itu artinya adalah pengasuh yang juga ikut mengasuh dalam daycare tersebut kepada ibu korban begitu ya Pak. Dan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, sebetulnya apa yang jadi motif dari tersangka tega mengenai korban ini Pak? Ya, yang betul ini dari 3 orang karyawan tersebutlah yang memberitahukan kepada orang tua korban. Kemudian dari situ orang tua korban membuat laporan. Dari motif awal yang kita lakukan dari hasil penyidikan, dugaan kita bahwa dari pemilik yayasan itu tidak mau repot untuk pengasuh anak-anak tersebut, di mana motif awalnya supaya menghindari supaya anak-anak ini tidak ke kamar mandi dan terjatuh. Namun itu tidak diindahkan, itu juga tidak dibenarkan, di mana sama-sama kita lihat di video bentuk kekerasannya. Kita pun juga melakukan tes psikologi terhadap anak tersebut, di mana apabila nanti hasilnya anak itu tersebut traumatis berat, maka kami akan memasangkan pasal yang lebih berat terhadap pemilik yayasan. Dan saat ini juga apabila pemilik yayasan sudah kita tetapkan jadi tersangka, nanti kita kembangkan juga kepada pengasuhnya. Apakah pengasuhnya juga ikut terlibat, nanti kita dalami lagi, Pak. Baik, Pak Beri, ini kan diketahui bahwa sang ibu korban itu sudah melaporkan kepada pihak kepolisian sejak Mei 2024. Artinya sudah beberapa bulan yang lalu sampai akhirnya ini terungkap begitu Pak Beri. Dan sebetulnya kapan peristiwa yang ada dalam video itu terjadi Pak? Dan apakah juga ada korban lain Pak selain yang ada di video tersebut? Betul, Mbak. Jadi memang tanggal 26 Mei diberikan informasi oleh 3 orang karyawan yang sudah tidak bekerja di yayasan tersebut. Di mana 3 orang karyawan ini sudah tidak di Pekanbaru lagi, ada yang di luar kota. Jadi dari situlah orang tua korban membuat laporan tanggal 31 Mei. Kemudian kami melakukan proses penyidikan dan penyidikan, di mana tentu kami harus memanggil 3 orang saksi ini, kemudian handphonenya juga kami lakukan penyitaan, videonya juga kami lakukan penyitaan, kemudian kami juga koordinasi dengan psikologi, psikiater untuk mengecek hasilnya, karena di sini kejadiannya sudah lama, jadi memang visumnya pun juga sudah tidak ada. Namun dengan video inilah sangat membantu kami untuk membuat terang satu kasus ini, sehingga kami bisa menetapkan ini sebagai tersangka, gitu Mbak. Pak Beri, kalau dari hasil laporan yang dibuat oleh pengasuh kepada ibu korban begitu, peristiwa itu kan dilakukan atau terungkap begitu Pak dari hasil inisiatif pengasuh untuk memvideokan apa yang dilakukan oleh pemilik daycare terhadap korban anak ini. Apakah sebetulnya, pertanyaan saya, apakah dalam daycare tersebut ini tidak ada CCTV atau bagaimana Pak? Dan juga diketahui bahwa daycare ini berpindah Pak dari tempat ke rumah tersangka. Dan sejak kapan ini pindah dan kenapa pindah Pak? Ya, jadi memang kita sudah melakukan cek TKP, di mana di tempat daycare tersebut tidak ada CCTV. Dan kita pun juga sudah koordinasi dengan dinas terkait perizinannya, diduga ini tidak memiliki izin. Dari sinilah kita mencurigai bahwa aktivitas ini tidak dibenarkan dan ilegal. Kita pun juga mengecek rekor dari daycare ini, bahwa koordinasi kami dengan dinas perizinan dan dinas terkait memang betul-betul tidak memiliki izin dari dinas terkait.
Dan kami juga menghimbau kepada usaha pemilik daycare lainnya agar kejadian ini tidak terulang dan lebih mengawasi lagi terhadap pengasuh-pengasuh tersebut. Dan kita juga koordinasi dengan pihak Pemko, apabila ada pemilik daycare yang tidak memiliki izin, kita akan tindak lanjuti dengan bekerjasama dengan Pemko. Baik, Pak Beri, seiring dengan terungkapnya kasus ini di daycare tersebut, apakah juga ada laporan-laporan baru terkait dengan pengalaman buruk yang diterima orang lain atau korban lain di daycare tersebut, Pak? Ya, kita juga memberikan himbauan kepada pemilik, kita juga memberikan himbauan kepada korban-korban lainnya, pada orang tua, apabila memang ada ditemukan atau diduga anaknya mengalami kekerasan, silakan laporkan ke Polresta. Kita akan melakukan penyidikan yang lebih dalam terkait hal tersebut. Baik, Pak Beri, terakhir ini apakah daycare ini milik perorangan atau ini milik PT atau seperti apa, Pak? Atau bahkan sama sekali tidak berizin? Bagaimana, Pak? Ya, tadi sudah kita sampaikan tadi, Mbak, bahwa daycare ini diduga tidak memiliki izin dan ini person, Mbak. Ini memang dilarang atau melanggar aturan. Jadi kami akan lanjuti itu, bahkan nanti kita akan koordinasi dengan pihak Pemko, apa kira-kira sanksi yang akan kita berikan. Baik. Baik, terima kasih Kompol Beri Juwana, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru atas informasinya. Baik, Mbak.